Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Hah, Yunche ambruk di atas atap sambil menatap ke langit dan dengan lembut bergumam, aku sudah kehilangan peri kecilku, bagaimana aku bisa diharapkan untuk hanya menonton jika aku kehilanganmu juga? Tapi, apa yang bisa kulakukan? Aner, kami akan mengunjungi kakek buyutmu. Bersikaplah baik, oke. Suara nomor 7 di bawah langit, yang selembut angin, terdengar dari suatu tempat tidak jauh di bawahnya. Dia sedang memeluk bayi yang terbungkus kain dan ada senyuman lembut di wajahnya. Langkahnya ringan dan santai saat dia sesekali menggoda putranya, Xiao Yun yang selalu hadir berjalan di sampingnya. Kedatangan Yongan membuat hubungan pasangan yang sudah terikat erat ini semakin bahagia dan hangat. Bahkan bayangan bencana yang akan datang yang akan menghancurkan seluruh kota tidak mengurangi kebahagiaan mereka. Saudara Yun, menurutmu Aner akan lebih mirip siapa ketika dia besar nanti? Tentu saja dia akan lebih mirip denganmu. Jika dia lebih mirip denganmu, dia pasti akan lebih tampan. Hehi, Aner, pernahkah kamu mendengar itu? Kamu perlu lebih sering melihat ibumu setiap hari. Jika kamu melakukan itu, kamu akan tumbuh menjadi pria tampan di masa depan. Selain itu, ketika kamu besar nanti, kamu harus berbakti kepada kakek buyutmu dan Paman Yunche. Jika bukan karena Paman Yunche, ibu dan ayahmu tidak akan pernah bisa bertemu denganmu lagi. Ngomong-ngomong tentang kakak, aku belum melihatnya beberapa hari terakhir ini. Aku juga tidak tahu di mana dia sekarang, Xiao Yun berkata sambil menghela nafas ringan, aku hanya merasa dia tidak seperti biasanya akhir-akhir ini. Saya juga merasakan hal yang sama, kata nomor 7 di bawah langit dengan suara redup. Dulu, setiap kali saya melihat kakak Yun, saya selalu merasa dia memancarkan aura yang sangat kuat, aura yang memberikan rasa aman yang luar biasa kepada orang-orang. Tapi sejak dia kembali dari Golden Crow Lightning Flame Valley, setiap kali saya melihatnya, saya selalu merasa bahwa dia terbebani oleh banyak kekhawatiran yang berat. Saya kira-kira bisa menebak alasan di balik itu, kata Xiao Yun cemas. Kakak Yun menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyelamatkan putra kami tetapi anaknya sendiri, seharusnya berusia 5 tahun sekarang tetapi dia bahkan belum pernah melihat anaknya sebelumnya dan dia bahkan tidak tahu apakah anak itu sudah mati atau masih hidup. Ini selalu menjadi hal yang paling membuat hatinya sakit. Jadi dalam situasi saat ini di mana dia telah menyelamatkan anak kami tetapi tidak dapat menemukan anaknya sendiri, meskipun itu kakak, dia pasti tersiksa oleh rasa sakit dan saling menyalahkan diri sendiri sehingga dia tidak dapat melepaskannya. Aku canggung, tidak pandai berkata-kata, dan aku juga tidak tahu bagaimana menghibur dan menyemangatinya. Aku hanya bisa berharap kakak bisa keluar dari bawah awan gelap yang menggantung di atas kepalanya lebih cepat. Jika yang kita bicarakan adalah kakak Yun, maka itu pasti tidak akan menjadi masalah, kata nomor 7 di bawah langit dengan suara yang penuh percaya diri. Saat dia diam-diam melihat pasangan itu berjalan ke kejauhan, Yunche diam-diam menghela nafas, jadi ternyata aku sudah membuat banyak orang khawatir tentangku. Sepertinya aku benar-benar perlu menyesuaikan emosi dan kondisi mentalku dengan benar. Dia juga tidak tahu bagaimana keadaan Yuanba saat ini. Suan Yuan Wentian hanya memandang beberapa orang sebagai ancaman potensial dan Xia Yuanba adalah salah satunya. Mengingat temperamen Suan Yuan Wentian yang jelas-jelas terdistorsi, Xia Yuanba yang masih berada di benua langit yang mendalam pasti akan terkena cakar iblisnya. Saat ini, Yunche hanya bisa berharap bahwa dia bisa lolos dari bencana itu. Yunche menutup matanya saat kesadarannya tenggelam ke dalam dunia mutiara racun langit. Dunia hijau tua adalah lautan yang tenang, jadi suara yang dibuat Honger dalam tidurnya sangat jernih. Honger, waktunya bangun, kata Yunche saat dia tiba di kaki tempat tidur dan memukul pantat kecil Honger.
Tempat tidur batu giok ini awalnya adalah tempat Jasmine beristirahat, tetapi sejak Honger tiba, tempat tidur itu telah sepenuhnya diambil alih olehnya. Lagi pula, dia pada dasarnya tidak melakukan apapun selain tidur dan makan. Bahkan ketika dia dipanggil keluar, dia biasanya tertidur lelap di dalam pedang, dan bahkan jika dia bertarung selama 1 jam penuh, tidak ada jaminan bahwa dia akan benar-benar bangun. Honger terbangun karena pukulan lembut di pantatnya. Dia membuka matanya dan berkata dengan suara mengantuk dan konyol, "Guru, saya baru saja mengalami mimpi yang sangat indah, di mana Anda tiba-tiba membangunkan saya." "Sangat enak, mimpi. Honger, apakah kakak Jasmine-mu meninggalkan sesuatu untukmu untuk disampaikan kepadaku? Dia akan memberikannya padamu tepat saat dia hendak pergi," tanya Yunce sambil menggendong tubuh kecilnya. Honger mengedipkan matanya yang masih tertidur saat tangan kecilnya menarik-narik rambutnya yang berwarna merah terang. Namun tiba-tiba, dia berkata dengan wajah cemberut yang sedih, "Saya tidak tahu. Saya sangat lapar sekarang, jadi saya tidak bisa memikirkan apapun." Yunce mengulurkan tangan dan meraih 2 pedang panjang berkilau dan tembus pandang yang melepaskan aura Emperor mendalam realem. "Ini dia, makanlah." "Wah, terima kasih guru." Rasa kantuk Hong telah hilang sepenuhnya saat matanya mulai berbinar. Dia meraih kedua pedang kaisar yang mendalam dan membuka mulutnya lebar-lebar. Setelah suara retakan yang meledak, celah berbentuk gigitan muncul pada pedang yang bahkan lebih keras dan lebih tahan lama dibandingkan baja dalam. Meskipun dia sudah lama terbiasa dengan teror yang dialami Honger setiap kali dia melihatnya beraksi, hal itu masih membuatnya merinding. Saat Honger dengan lahap melahap makanannya, kedua pedang kaisar mendalam itu telah dilahap seluruhnya dalam sekejap mata, bahkan tidak ada satu pun pecahan yang tersisa. Dia menepuk perut mungilnya yang tidak berubah dengan perasaan puas sebelum dia tiba-tiba memekik penuh semangat, "Aku ingat sekarang. Kakak Jasmine ingin aku memberikan ini pada guru." Honger mengangkat tangan mungilnya dan setitik cahaya putih berkilauan bersinar di dalamnya. Bibir Yunce sedikit bergerak sebelum dia mengulurkan tangan dan dengan lembut memegang cahaya putih itu. Segera, suara Jasmine terdengar dari cahaya terang itu saat bergema di lubuk hatinya. "Yunce, pada hari aku menyusun kembali tubuhku, aku meminjam 3 tetes esensi darah darimu. Sebagai imbalannya, aku berjanji akan memberimu 1 tetes darah Dewa Bintang sebagai imbalannya. Saat ini, saya memenuhi janji itu dan memberikan setetes darah Dewa Bintang itu kepada Anda. Kekuatan Dewa Bintang hanya dapat disempurnakan dengan menggunakan metode yang sangat spesial. Mengingat kemampuanmu saat ini, kamu tidak akan bisa memurnikan kekuatan suci apapun darinya, tetapi itu akan memberimu umur berkali-kali lipat dari umurmu yang hilang saat kamu memberikan 3 tetes esensi darah itu. Jika aku tidak bisa lagi berada di sisimu, maka setetes darah Dewa Bintang ini akan menjadi hadiah terakhirku untukmu." Yunce dengan bingung menatap cahaya putih di tangannya. Darah Dewa Bintang, itulah esensi darah yang berasal dari Jasmine. Saat kesadarannya masih kabur, darah Dewa Bintang yang dikelilingi oleh cahaya putih tiba-tiba terbang dari telapak tangannya dan langsung melesat ke arah ruang di antara alisnya. Setelah itu, dengan paksa memasuki kepalanya dan melebur ke dalam tubuhnya. Kesadaran Yunce langsung meninggalkan dunia Sky Poison Pearl. Pada saat yang sama, sensasi aneh yang terasa hangat dan dingin pada saat yang sama dengan cepat menyebar dari antara alisnya ke seluruh tubuhnya. Dia buru-buru duduk tegak, memfokuskan pikirannya saat dia mulai menyerap darah Dewa Bintang. Setelah periode singkat ketidaknyamanan berlalu, darah Dewa Bintang secara bertahap menyatu sepenuhnya dengan tubuhnya. Kelima inderanya mulai tumbuh lebih tajam saat seluruh tubuhnya membengkak karena vitalitas yang melonjak. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa tubuhnya telah tumbuh lebih kuat, tetapi selain itu, kekuatannya yang dalam hampir tidak berubah. Seperti yang dikatakan suara Jasmine,
Itu telah sangat meningkatkan umur Yunce, tapi itu hampir tidak berpengaruh pada kekuatannya. Setelah darah Dewa Bintang sepenuhnya menyatu dengan tubuhnya, Yunce membuka matanya. Kehangatan yang mendalam kini membengkak di dalam hati dan tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya, melihat ke kejauhan sambil dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri, "Jasmine, apakah kamu benar-benar meninggalkan setetes darah Dewa Bintang ini hanya demi membayarku kembali?" Saat dia berbicara, sudut mulutnya sedikit melengkung menjadi senyuman kecil. Azure Cloud Continent, wilayah timur Sungai Negara Subwake, di bawah Gunung Grenwake. Hutan bambu besar terbentang dari kaki Gunung Grenwake hingga gerbang utara jauh klan Grenwake. Hutan bambu itu subur dan lebat, dan jika dilihat dari kejauhan, hamparan hijau zamrud yang lebat akan memenuhi pandangannya. Biasanya, angin sejuk yang sangat menyegarkan akan berhembus lembut di antara goyangan dedaunan bambu di tempat ini, membuat rileks dan menggembirakan hati orang-orang yang datang ke sini. Seolah-olah roh mereka pun dibersihkan dengan lembut. Namun hari ini, angin sepoi-sepoi yang bertiup di hutan bambu ini membawa bau darah segar yang menyengat. Setelah kilatan tajam dari ujung pisau, darah menyembur ke anak panah dan sesosok tubuh yang tinggi dan perkasa terjatuh ke tanah. Segunung mayat berserakan di sekitar area tempat dia terjatuh. 7 tua, Su Hengshan bergegas maju dan meraih tubuh pria itu, air mata darah memenuhi matanya yang melebar. Orang terakhir yang tetap setia padanya telah gugur. Tanah di bawah kakinya dan dedaunan bambu di sekitarnya semuanya telah diwarnai merah dengan darah segar saat tubuh memenuhi pandangannya. Selain itu, mayat-mayat ini adalah milik orang-orang yang telah menggunakan hidup mereka untuk melindunginya, orang-orang yang menjunjung tinggi martabat terakhir klan Grenwake. Saat ini, selain dirinya sendiri, mereka semua telah terjatuh. "Tuan klan, cepat dan pergi," pria jangkung itu bergumam kesakitan sebelum dia menutup matanya dan mati total, sisa kehidupan terakhir meninggalkan tubuhnya. 7 tua, Su Hengshan melolong yang menyobek hati seseorang, seluruh tubuhnya bergetar hebat karena rasa sakit dan kebencian. "Hehehe, ayahku tercinta, kamu benar-benar mengecewakanku." Sejumlah besar orang telah mengepung Su Hengshan sepenuhnya. Beberapa dari mereka mengenakan pakaian klan Grenwake sementara yang lain semuanya berpakaian hitam, yang mengejutkan adalah pakaian Blackwood Stronghold. Terlebih lagi, orang yang berdiri di garis depan kontingen ini adalah putra satu-satunya Su Hengshan, Su Haoran. "Kaulah yang berjanji selama kami membiarkan Linger melarikan diri jauh, kamu akan bersikap baik dan menyerahkan kunci harta karun kepada kami secara diam-diam. Tapi pada akhirnya, kamu mengingkari kata-katamu dan dengan gigih berjuang melawan kami, tidak mempedulikan konsekuensinya, menyebabkan begitu banyak orang mati sia-sia. Cek-cek, bagaimanapun juga, kamu adalah senior dari klan yang sama, jadi ini benar-benar tak tertahankan." Sebagai orang yang mengendalikan proses saat ini, Su Haoran memasang senyum lembut dan arogan di wajahnya. Namun ada juga sedikit keengganan di wajahnya. Tetua ketiga Su Hengyue dan Tetua Agung Su Wangji keduanya hadir bersama dengan Heimu Qingya dari Benteng Kayu Hitam. Mereka semua memasang senyuman dingin di wajah mereka, namun mereka berdiri di belakang Su Haoran. Berbaris di belakang mereka adalah orang-orang dari Blackwood Cliff dan 80% murid dari klan Grenwake. Hanya 20% murid klan Grenwake yang memilih untuk mengikuti Su Hengshan, dan saat ini, mereka semua terbaring mati di tanah. Kamu binatang!" Su Hengshan berteriak sambil berbalik dan menunjuk dengan jari gemetar ke arah Su Haoran. Mata merahnya dipenuhi dengan kesedihan dan kesedihan yang tak terbatas. "Bertahun-tahun, aku tetap waspada terhadap Su Hengyue dan Benteng Blackwood, tapi aku tidak pernah menyangka, dia akan menjadi binatang buas sepertimu." "Uhuk, uhuk, uhuk." Tubuh Su Hengshan bergoyang sambil terbatuk-batuk besar, seteguk darah segar. "Hehe," kata Su Hengyue sambil tertawa dingin.
Haoran adalah seseorang yang jauh lebih kuat daripada sampah yang keras kepala dan konservatif seperti Anda. Setelah naik ke kapal raksasa yaitu Seven Star Divine Palace, klan Grenwake kita akan langsung menjadi berpengaruh, naik ke langit seperti terik matahari dan tak seorang pun di negara Subwake yang berani menindas kita. Terlebih lagi, jika Haoran diterima sebagai murid Istana Dewa Bintang 7, itu tidak sesederhana membawa kemuliaan bagi leluhur kita. Hehehe. Heimu Qingya menatap Su Hengshan dengan tatapan yang dipenuhi rasa senang dan kasihan. Setelah itu, dia menundukkan kepalanya kepada Su Haoran sebelum berbicara, Tuan Muda Sekte, ketika Anda memasuki Istana Bintang 7 di masa depan, saya harap Anda akan dengan murah hati mendukung kami. Hahaha, Su Haoran tertawa keras dan arogan. Dia sangat senang dengan dirinya sendiri, itu wajar. Jika bukan karena Blackwood Holdmaster, bagaimana tuan muda ini memiliki kesempatan untuk mendapatkan bantuan dari Seven Star Divine Palace? Su Hengshan, kata Su Haoran, langsung memanggil Su Hengshan dengan namanya. Semua orang yang keras kepala dan bodoh telah meninggal, jadi untuk menyelamatkan diri Anda dari rasa sakit yang lebih besar, akan lebih baik bagi Anda untuk bekerja sama dengan kami sesegera mungkin dan dengan patuh menyerahkan kunci harta karun. Lagi pula, tindakan menyiksa ayahku sendiri adalah sesuatu yang akan membuatku mati muda. Kalian makhluk jahat, kalian sekumpulan hewan, biarpun aku mati, kalian semua bisa melupakan untuk mendapatkan kunci harta karun. Su Hengshan meludah dengan keras. Dia dengan erat menggenggam pedang berlumuran darah di tangannya saat aura jahat yang mengejutkan terpancar dari setiap pori-pori tubuhnya. Akan tiba suatu hari, di mana kalian semua akan menderita balasan. Retribusi, Su Haoran berkata sambil menyipitkan matanya. Setelah itu, dia mulai tertawa terbahak-bahak, hahaha, mungkinkah balasan yang kamu maksud adalah pria itu Yunce? Cek, sungguh menyedihkan kamu belum juga terbangun dalam kenyataan meski sudah 6 tahun bermimpi. Sekarang setelah saya menyebutkannya, saya bahkan secara khusus bertanya kepada orang-orang di Istana Bintang 7 tentang Yunce dan Xia Qingyue, tetapi pada akhirnya, tidak ada seorang pun di tingkat itu yang mengetahui kedua nama itu. Itu juga berarti bahwa bahkan nama yang mereka berikan kepadamu bertahun-tahun yang lalu adalah palsu tetapi untuk berpikir bahwa kamu sebenarnya masih bermimpi bahwa dia akan benar-benar kembali dan menikahi Linger, ayah, sungguh sulit bagiku yang menyedihkan, saudariku yang dengan bodohnya telah menunggu selama 6 tahun sekarang. Utusan Istana Ilahi telah tiba. Pada saat ini, teriakan pelan dan dalam terdengar dari belakang. 6 kata singkat itu menyebabkan ekspresi setiap orang yang hadir berubah drastis. Di saat yang sama, sesosok muncul seperti hantu di sisi Su Haoran. Wajahnya dingin dan tegas serta mengenakan pakaian hitam. Sebuah tanda yang tampak seperti 7 bintang yang saling berjalin disulam di dadanya. Saat melihat orang ini, semua orang merasa seolah-olah dewa sejati telah turun dari surga ketika mereka dengan panik berlutut dan berkata, kami menyambut utusan Istana Ilahi. Sebuah suara terdengar pelan dari hidung utusan Istana Ilahi dan itu dianggap sebagai pengakuannya. Utusan Istana Ilahi, Haoran tidak sadar bahwa Anda akan tiba-tiba menghormati kami dengan kehadiran Anda. Maafkan saya karena tidak keluar menemui Anda. Saya mohon maaf. Menghadapi pria berpakaian hitam ini, sikap kurang ajar Su Haoran sebelumnya telah benar-benar hilang. Yang menggantikannya adalah ekspresi penuh ketakutan dan kegelisahan. Utusan Istana Ilahi mendengus dingin saat tatapannya menyapu Su Hengshan, dia adalah Su Hengshan. Ya, benar saja, utusan Istana Ilahi benar-benar memiliki penglihatan yang tajam, kata Su Haoran sambil dengan cepat berusaha menjilat utusan Istana Ilahi. Kamu bahkan bisa begitu kejam terhadap ayah kandungmu, kamu benar-benar orang yang bisa mencapai hal-hal besar dalam hidup.
Utusan istana ilahi tertawa kecil dan tidak ada yang tahu apakah itu ejekan atau pujian. Ya, saya berterima kasih kepada utusan istana ilahi atas pujiannya. Bisa mengabdi pada istana ilahi adalah keberuntungan terbesar yang pernah Haoran temui dalam hidupnya, kata Su Haoran dengan nada hati-hati. Di belakangnya, Su Hengyue, Mu Qingya dan yang lainnya menundukkan kepala dalam-dalam, mereka bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Dan barangnya, utusan istana ilahi bertanya dengan dingin. Su Haoran mulai panik di dalam ketika dia berbicara sementara dahinya berkeringat dingin, kami telah mencari seluruh klan Grand Wake tetapi kami tidak dapat menemukannya. Satu-satunya orang yang mengetahui keberadaan kunci harta karun itu, adalah dia. Mata utusan istana ilahi menjadi dingin, kamu telah menangkap orang di depanmu. Namun Anda tidak dapat memaksanya untuk menyerahkan benda itu meskipun jumlah Anda banyak. Kalian semua benar-benar sekelompok sampah. Su Haoran menelan ludahnya dengan keras sebelum dia buru-buru berbicara, dia awalnya berjanji untuk memberi kita kunci harta karun selama kita membiarkan putrinya melarikan diri. Tapi kami tidak pernah menyangka dia tiba-tiba menarik kembali kata-katanya. Namun, saya ingin meyakinkan utusan istana ilahi tentang satu hal. Sekarang dia telah jatuh ke tangan kita, mengeluarkan kunci harta karun darinya hanya tinggal menunggu waktu saja. Anak perempuannya, utusan istana ilahi berkata dengan mata menyipit, karena dia sangat peduli pada putrinya, maka pergilah dan tangkap putrinya dan lihat apakah dia masih akan terus bersikap keras kepala pada saat itu. Mata Su Haoran berbinar dan segera mengulangi apa yang didengarnya, utusan istana ilahi benar-benar bijaksana. Haoran akan segera mengirim orang untuk menangkap Su Ling'er. Ketika Su Hengshan yang terluka parah mendengar kata-kata itu, dia langsung melolong marah seperti serigala yang putus asa dan marah. Kalian sekelompok hewan malang, jika kamu berani menyakiti Ling'er, aku tidak akan melepaskanmu bahkan setelah aku mati. Tunggu sebentar, utusan istana ilahi berkata ketika kepalanya tiba-tiba tersentak ke atas. Tatapannya tiba-tiba berubah dingin dan berbahaya saat dia berkata, kunci harta karun itu, kemungkinan besar itu adalah milik putrinya. Perkataan utusan istana ilahi membuat semua orang terkejut. Ekspresi Su Hengshan juga berubah drastis setelah mendengar hal itu, dan perubahan ekspresi itu telah terlihat jelas oleh utusan istana ilahi. Wajahnya menjadi gelap saat dia menggeram dengan suara yang dalam dan rendah, apakah kamu benar-benar membiarkan Ling'er melarikan diri? Bukankah ada orang yang dikirim untuk diam-diam mengawasinya? Ini. Su Haoran benar-benar bingung ketika dia berusaha untuk memberikan penjelasan dengan gagap, Su Ling'er hanya seorang gadis muda yang bodoh, aku benar-benar tidak berpikir bahwa Su Hengshan akan mempercayakan hal yang begitu penting. Aku akan segera mengirim orang ke. Itu tidak perlu. Kalian semua benar-benar sampah tak berharga. Utusan istana ilahi meludah ketika dia berbalik dan berbicara kepada hutan bambu yang kosong, mobilkan seluruh rakyat kami dan paksa semua sekte di negara Subwake, bersama dengan keluarga kekaisaran Subwake untuk menutup seluruh negara Subwake. Saya ingin Su Ling'er membawanya ke hadapan saya, bahkan jika Anda harus menggali tanah untuk menyelesaikan tugas itu. Jika dia masih hidup, saya ingin bertemu dengannya. Jika dia mati, saya ingin melihat mayatnya. Ya, balasan yang rendah dan dalam terdengar dari kedalaman hutan bambu yang kosong. 1 bulan penuh telah berlalu sejak Xuan Yuan Wentian menginvasi Demon Imperial City, namun suasana suram dan tegang yang menyelimuti Demon Imperial City belum memudar. Selama periode ini, banyak ahli dari seluruh penjuru alam iblis ilusi telah menyerbu ibu kota. Pada saat yang sama, sebagian besar warga dan sekte diam-diam meninggalkan kota, tapi permaisuri setan kecil memberi perintah untuk tidak mengganggu atau menghalangi siapapun yang memilih untuk melarikan diri. Pada dini hari, Yun Ce kembali ke rumah keluarga Yun dari Istana Kekaisaran Iblis.
Saat dia sampai di gerbang rumahnya, dia bertemu Yun Qinghong, yang baru saja hendak pulang ke rumah juga. Ayah, apakah kamu mempersiapkan formasi penghalang kota besar bersama kakek dan yang lainnya? Ayah dan anak itu berhenti di udara di atas gerbang keluarga. Yun Qinghong menganggukkan kepalanya. Formasi penghalang kota besar yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis pertama sangatlah luar biasa. Saat kami buru-buru mengaktifkannya terakhir kali, ia bahkan mampu menahan Suan Yuan Wentian untuk waktu yang lama. Jadi sebelum Suan Yuan Wentian kembali, kami mengerahkan seluruh upaya kami untuk memastikan bahwa formasi penghalang kota besar akan mampu bekerja secara maksimal, sedangkan sisanya, itu terserah kehendak surga. Ayah, maafkan aku karena berterus terang. Tapi jika itu hanya penghalang perlindungan yang tidak memungkinkan Suan Yuan Wentian memasuki kota Kekaisaran Iblis, bahkan jika itu bisa menahannya selama lebih dari setahun, apa gunanya semua itu? Kata Yun Ce sambil menggelengkan kepalanya. Itu hanya akan membuat kita menunda kematian kita untuk sementara waktu. Lebih jauh lagi, Suan Yuan Wentian bisa saja mengabaikan kota Kekaisaran Iblis untuk saat ini sementara dia pergi untuk menghancurkan bagian lain dari alam iblis ilusi. Ah, bagaimana mungkin aku tidak menyadari hal ini? Kata Yun Qinghong sambil menghela nafas panjang. Tapi bukan hanya permaisuri iblis kecil yang bukan lawannya, bahkan Dewa Gagak Emas pun tidak akan bisa menandinginya. Jadi selain ini, apa lagi yang bisa kita lakukan? Berjuang sampai nafas terakhir masih merupakan pilihan yang lebih baik daripada menunggu kematian datang tanpa daya. Ayah, jika kita memiliki pilihan untuk melarikan diri dari alam iblis ilusi dan menjamin bahwa Suan Yuan Wentian tidak akan dapat menemukan kita, apakah ayah dan ibu setuju dengan hal itu? Yun Ce bertanya dengan sungguh-sungguh. Yun Qinghong menatapnya dalam-dalam sebelum berbicara, apakah permaisuri iblis kecil bersedia melarikan diri dari alam iblis ilusi bersamamu? Yun Ce kehilangan kata-kata. Mengingat pemahamanku tentang permaisuri iblis kecil, dia pasti tidak akan melakukannya dan aku juga memiliki perasaan yang sama. Saat dia mengatakan ini, senyum tipis muncul di wajah Yun Qinghong dan itu tidak sedikit pun dipaksakan atau tidak puas. Di dunia ini, ada banyak hal yang jauh lebih penting daripada kehidupan seseorang. Itu berlaku untukku dan permaisuri iblis kecil juga. Jika kamu membawanya pergi dengan paksa, ini akan jauh lebih buruk daripada kematian baginya. Ibumu dan aku merasakan hal yang sama. Kami semua secara pribadi telah menyaksikan teror yang dialami Suan Yuan Wentian dan sekarang kami masih bekerja keras untuk melawannya dan memikirkan rencana untuk menghadapinya. Tapi kami tidak pernah berpikir untuk melarikan diri. Tapi CR, itu tidak sama bagimu. Yun Qinghong berkata ketika matanya menjadi tajam, kamu harus pergi. Kami memilih untuk tetap tinggal bukan karena kami bodoh atau keras kepala, melainkan karena kami mempunyai sesuatu yang perlu kami lindungi. Tapi dalam kasusmu, jika kamu memilih untuk tidak pergi, itu bukan hanya akan menjadi keputusan yang tidak masuk akal, itu juga akan menjadi keputusan yang sangat bodoh. Aku percaya bahwa permaisuri iblis kecil telah berbicara kepadamu tentang hal ini dan kamu harusnya sangat jelas tentang hal itu juga. Yun Ce terdiam untuk waktu yang sangat lama. Besok, kami akan mengadakan pesta untuk merayakan bulan pertama Yongan, kata Yun Qinghong sambil tersenyum tipis. Sebagai kakeknya, wajar jika saya mengatur semuanya sendiri. Jadi untuk 2 hari ke depan, mari kita kesampingkan dulu hal-hal penting ini. CR, datanglah dan bantu kami nanti. Baiklah, kata Yun Ce dengan agak sedih. Yun Qinghong pergi tapi Yun Ce tetap berdiri di tempat itu untuk waktu yang sangat lama. Perlahan-lahan, matanya mulai menjadi semakin dingin dan dia diam-diam mengepalkan kedua tangannya. Sepertinya, aku harus membunuh Suan Yuan Wentian, apapun yang terjadi. Membutuhkan. Yun Ce menarik napas panjang saat keputusan kabur terbentuk di hatinya.
Dia melihat ke rumah keluarga Yun dan saat dia hendak mendarat di halaman, dia tiba-tiba merasakan seluruh tubuhnya bergetar hebat saat aura gelap dan menyeramkan tiba-tiba meledak di dalam pembuluh darahnya yang dalam. Hal ini menyebabkan rasa sakit yang tak terlukiskan langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Mungkinkah? Xiao Lingqi melangkah keluar dari halaman. Begitu dia melihat Yun Ce, yang melayang di udara di atasnya, matanya yang indah berbinar saat dia berkokok kegirangan, "Ce kecil, kamu kembali. Bagaimana dengan Sister Chang Yue dan Suir? Kenapa mereka tidak kembali bersamamu?" kata Xiao Lingqi sambil berlari menuju Yun Ce. Saat dia berbicara, hidungnya sedikit terangkat dan cibiran menggemaskan terbentuk di bibirnya, menunjukkan kecemburuan di hatinya. Tapi setelah dia selesai berbicara, dia menyadari bahwa Yun Ce tidak menanggapinya sama sekali. Xiao Lingqi menjerit pelan tapi saat dia hendak mengajukan pertanyaan, dia melihat Yun Ce tiba-tiba jatuh dari langit dan menghantam tanah dengan keras. Dia tetap meringkuk di tanah, seluruh tubuhnya menggigil saat wajahnya berkerut kesakitan yang luar biasa. "Ce kecil." Wajah cantik Xiao Lingqi pucat pasi saat dia membuang benda yang dia pegang di tangannya dan dengan panik berlari ke arah Yun Ce. "Ce kecil, kamu, apa yang terjadi padamu?" Saat suara Xiao Lingqi semakin dekat, kejernihan Yun Ce yang tersisa membuatnya bisa mengulurkan tangan yang gemetar. Setelah itu, energi mendalam yang lembut dan lemah lembut mendorong Xiao Lingqi menjauh saat dia berseru kesakitan, "Jangan, kemarilah." Ah! Energi hitam yang tidak mampu dia tekan mengalir keluar dari tubuh Yun Ce sebelum perlahan naik ke udara, menyebabkan Yun Ce mengalami lebih banyak rasa sakit. "Ce kecil, Ce kecil." Xiao Lingqi benar-benar ketakutan dan dia berteriak dengan suara berkaca-kaca, "Seseorang cepat datang, seseorang cepat datang, datang dan selamatkan Ce kecil." Seluruh keluarga Yun langsung diperingatkan akan keributan ini saat Xiao Yun di dekatnya bergegas mendekat seperti angin kencang. Setelah dia melihat keadaan Yun Ce, ekspresinya segera berubah dengan kasar, "Kakak, apa yang terjadi padamu? Jangan sentuh dia." Saat Xiao Yun hendak mendekati Yun Ce, teriakan keras Yun Qinghong terdengar dari belakangnya, menyebabkan Xiao Yun segera membeku di tempatnya. Yun Qinghong dan Mu Yurou bergegas mendekat dan banyak tetua keluarga Yun serta sebagian besar murid keluarga Yun bergegas di belakang mereka setelah mereka mendengar berita tersebut. Mereka melihat kondisi Yun Ce dan energi hitam yang keluar dari tubuhnya, semuanya terkejut di tempat. Dengan sekali pandang, Yun Qinghong tahu bahwa kondisi Yun Ce saat ini sama persis dengan 1 bulan yang lalu. Setelah Yun Ce kembali dari Golden Crow Lightning Flame Valley, dia belum menjelaskan kepadanya alasan di balik ini. Dan Yun Qinghong juga tidak melanjutkan masalah ini, dia bahkan percaya bahwa Yun Ce telah pulih sepenuhnya darinya. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Yun Ce tiba-tiba akan menemukan dirinya dalam situasi yang sama lagi. "CR, ada apa dengan CR?" Wajah Mu Yurou menjadi sangat pucat. Jika bukan karena fakta bahwa Yun Qinghong memegang lengannya erat-erat, dia pasti sudah berhati-hati dan bergegas ke sisinya. Tidak seorang pun diperbolehkan menyentuhnya. "Yuner, segera pergi dan beritahu permaisuri iblis kecil tentang situasi saat ini." Ekspresi Yun Qinghong kaku saat dia memaksakan dirinya untuk berbicara dengan tenang. Saat suaranya selesai, ledakan energi yang terdengar seperti guntur tiba-tiba terdengar di udara di atas mereka. Permaisuri setan kecil dan Feng Shue'er membawa serta Chang Yue saat mereka mendekat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Awalnya mereka tidak terburu-buru, tetapi kemudian mereka tiba-tiba merasakan energi iblis yang menakutkan. Terlebih lagi, energi iblis ini tidak berasal dari Xuan Yuan Wentian. Sebaliknya, itu persis sama dengan energi iblis yang dilepaskan Yun Ce sebulan yang lalu sehingga mereka bergegas dengan kecepatan tertinggi sementara keterkejutan dan ketakutan mengguncang hati mereka. "Kakak Yun."
Feng Shue'er dilanda kepanikan saat dia bergegas menuju sisi Yunce, menopang tubuhnya, yang terjalin oleh energi hitam, dari tanah. Permaisuri setan kecil menurunkan Chang Yue dan berbicara dengan nada serius, Yunce, cepat fokuskan pikiranmu dan panggil tabut mendalam primordial, kami akan segera menuju ke lembah api petir gagak emas. Tidak ada yang bisa memahami keadaan mengerikan yang dialami Yunce saat ini. Memasuki tubuh seseorang dengan energi iblis saja sudah sangat menakutkan, tetapi energi iblis ini meletus dari dalam tubuh Yunce. Jika itu adalah orang lain, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berjuang dalam penderitaan, mereka akan kehilangan nyawa mereka dalam sekejap. Yunce hampir tidak bisa memahami kata-kata yang dapat dimengerti tetapi dengan kemauannya yang kuat, dia berhasil memanggil Primordial Deep Arc dengan benar sambil mengatur koordinat dengan benar untuk melakukan perjalanan ke pintu masuk Golden Crow Lightning Flame Valley. Setelah langsung melompati ruang angkasa, Little Demon Empress mengambil Yunce dan membawanya ke Golden Crow Lightning Flame Valley sekali lagi. Terakhir kali, meskipun Yunce tidak menjelaskan, mereka semua secara alami berasumsi bahwa kondisinya disebabkan oleh ledakan energi iblis yang tiba-tiba menyusup ke tubuh Yunce setelah pertarungannya dengan Xuan Yuan Wentian. Jadi mereka pasti tidak memikirkan fakta bahwa energi iblis ini sebenarnya berasal dari dalam tubuh Yunce, namun kali ini, mereka berdua dilanda perasaan mendalam bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Setelah mereka memasuki Golden Crow Lightning Flame Valley lagi setelah 1 bulan, mereka berdua dengan jelas merasakan bahwa aura api di tempat ini sekali lagi melemah dalam jumlah besar. Gunung berapi di lembah api Golden Crow Lightning yang asli pada awalnya berada dalam kondisi letusan yang terus-menerus. Dan dahsyat dan orang dapat melihat lava yang bergolak dan lautan api di mana-mana. Namun saat ini, hampir setengah dari gunung berapi tersebut telah tidak aktif dan lava serta lautan api tampak jauh lebih lamban dibandingkan sebelumnya. Namun saat ini, tidak ada satupun dari mereka yang memiliki kerangka berpikir yang benar untuk memikirkan perubahan aneh yang terus berlanjut ini. Mereka membawa Yunce menuju ujung Golden Crow Lightning Flame Valley secepat mungkin. Permaisuri alam iblis ilusi Huan Kai, memohon untuk bertemu dengan Dewa Gagak Emas. Permaisuri setan kecil menangis ke arah langit merah. Saya mohon agar Dewa Gagak Emas muncul di hadapan kita. Permaisuri setan kecil terus menangis tetapi satu-satunya hal yang menjawabnya adalah keheningan yang berat. Hanya setelah dia berteriak lebih dari 10 kali, langit akhirnya berdering dengan suara roh ilahi Gagak Emas. Huan Kai, kenapa kamu mengganggu istirahat bangsawan ini lagi? Roh ilahi Gagak Emas. Feng Shue'er berkata dengan cemas, itu Kakak Yun, energi iblis yang sama yang muncul di tubuhnya terakhir kali telah muncul kembali, jadi aku mohon agar kamu menyelamatkannya. Permaisuri setan kecil dan Feng Shue'er dengan jelas dapat merasakan ruang di sekitar mereka tiba-tiba menjadi semakin sempit. Mata Gagak Emas akhirnya terbuka di udara di atas, cahaya menyilaukan yang keluar dari matanya menyebabkan langit merah berubah menjadi emas kusam. Cahaya keemasan yang memancar dari matanya dengan cepat jatuh ke tubuh Yunce dan setelah keheningan singkat, desahan panjang dan berlarut-larut terdengar melalui Golden Crow Lightning Flame Valley. Kalian berdua boleh pergi. Dalam 10 hari, tidak ada yang diizinkan masuk ke tempat ini. 10 hari, permaisuri setan kecil berkata dengan ekspresi khawatir di wajahnya, Dewa Ilahi Gagak Emas, apa yang salah dengan Yunce? Bahkan sebelum suaranya selesai jatuh, cahaya keemasan telah menyelimutinya sebelum menendang dia dan Feng Shue'er keluar dari dunia Golden Crow Lightning Flame Valley. Teriakan panjang memenuhi udara saat mata merah keemasan itu tiba-tiba melebar dan api emas merah jatuh dari langit seperti badai meteor, menelan Yunce di lautan api emas. Energi hitam perlahan-lahan ditekan oleh api Golden Crow yang ganas.
Tekanan pada tubuh Yun Ce berkurang saat dia berhasil duduk tegak dengan susah payah dan memfokuskan pikirannya. Dia mulai menyerap dan membimbing kekuatan tak terbatas dari roh ilahi gagak emas ke dalam tubuhnya dan secara bertahap warna hitam di wajahnya mulai surut dan kulitnya kembali normal. Napasnya juga mulai stabil.